Keberadaan para sunan atau disebut wali songo memiliki peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam penyebaran Islam, mereka menggunakan berbagai cara, yakni kebudayaan, kesenian, dan pendidikan. Penyebaran Islam di Nusantara tidak lepas dari pengaruh pedagang dari berbagai negara, seperti Arab, Mesir, Persia, Iran, dan Gujarat, India. Mereka selain datang untuk berdagang, juga menyebarkan agama Islam. Bahkan mereka melakukan perkawinan dengan wanita pribumi dan memiliki keturunan. Itu membuat Islam berkembang dan menyebar di berbagai daerah di Nusantara, salah satunya Tanah Jawa. Selamat datang penonton karya Tanah Jawa, terima kasih sudah menonton di channel kami, bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kalian. Terima kasih dan selamat menonton. Michael Lavan, dalam buku Sejarah Islam di Nusantara, 2015, para sunan di pesisir utara Jawa juga memiliki pengaruh di tempat lain di Nusantara dalam penyebaran Islam. Tempat yang menjadi pusat-pusat perdagangan semakin mendekatkan berbagai kawasan Islam termasuk bandar-bandar seperti Goa, Makassar. Dengan dukungan para Sunan Giri, Goa menjadi pengislam yang aktif baik terhadap para tetangga maupun pulau-pulau lain yang lebih jauh, seperti Banda, Lombok, dan Sumbawa. Di Tanah Jawa, para wali menyebarkan di Islam di berbagai daerah di Jawa. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, Wali Songo diartikan 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Wali bukanlah nama, melainkan sebutan julukan yang mengandung perlambang suatu dewan para wali. Angka 9 sebelum Islam berkembang dianggap angka keramat. Peran wali songo dan ulama sengaja untuk berdakwah, mengajar, dan mendirikan pesantren. Melalui pendidikan proses penyebaran Islam lebih cepat dan berhasil. Dari berbagai daerah berdatangan utusan untuk belajar di sekolah atau pesantren dan setelah selesai pendidikannya kembali ke daerah asal atau daerah lain untuk menyebarkan agama Islam. Contoh seperti yang dilakukan oleh pesantren Sunan Giri, itu mendorong penduduk pribumi ikut berdakwah. Peran ulama dan para wali sangat penting dalam proses penyebaran Islam terutama di lingkungan pedalaman yang masih menganut kepercayaan lama sehingga dapat memeluk agama Islam. Mereka menggunakan kebudayaan dan kesenian untuk berdakwah, seperti wayang, lagi macapat. Bahkan sampai sekarang masih tetap eksis dipakai masyarakat. Wali Songo. Wali Songo atau 9 wali merupakan tokoh pembawa Islam di Tanah Jawa. Secara harfiah, wali diartikan wakil, sedangkan sanga dalam bahasa Jawa artinya 9. Mereka menyebarkan Islam di berbagai daerah di Pulau Jawa. Cara atau pendekatan ke masyarakat yang dipakai pun berbeda-beda. Berikut 9 wali songo. Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Dia berdakwah dengan cara pergaulan di masyarakat. Budi pekerti dan ramah tamah selalu diperlihatkan saat pergaulan sehari-hari dengan masyarakat. Sunan Gresik juga mengajarkan cara bercocok tanam ke masyarakat untuk mengambil hatati. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren dan masjid sebagai tempat untuk mengajarkan agama Islam. Banyak sumber jika Sunan Gresik berasal dari Timur Tengah, yakni Persia. Banyak dianggap sebagai wali yang pertama kali menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Ia merangkul masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Ia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Sunan Ampel juga sebagai perencana berdirinya Kerajaan Islam Demak. Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku tidak hanya menyebarkan Islam di Tanah Jawa tapi juga sampai ke Maluku. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni dan sangat berpengaruh terhadap pemerintahan di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Sunan Bonang. Sunan Bonang yang disebut juga Raden Makdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui kesenian. Ia menciptakan tembang Tonggo Ati yang terkenal hingga saat ini.
Gamelan Jawa yang merupakan salah satu budaya Hindu diubah dengan nuansa Islam, di mana dengan memasukkan rabab dan bonang sebagai pelengkap dari gamelan Jawa. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kasim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Ia yang mempelopori penyantunan kepada anak-anak yatim dan orang-orang sakit. Di bidang politik Sunan Derajat sangat mendukung kerajaan Demak. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid dalam dakwahnya dengan memanfaatkan media wayang, di mana memasukkan cerita-cerita tentang ajaran-ajaran Islam. Tidak hanya lewat wayang, tapi juga lewat seni ukir atau seni suara. Beberapa lagu yang berhasil diciptakan seperti Lir-Ilir atau Gundul Pacul. Cara itu dipakai untuk menarik dan mengambil hati masyarakat, bahkan terkesan efektif. Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said ikut membantu berdirinya kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah sama yang dipakai Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina. Ia belajar agama di berbagai negara sejak usia belia. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah. Ia mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Cara berdakwah yang dipakai cenderung seperti Timur Tengah yang lugas dan mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur. Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Itu bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Ia berasal dari Palestina dan menyebarkan agama Islam di pesisir Jawa Tengah. Ia pernah menjadi senapati atau panglima perang kerajaan Islam Demak. Inilah cerita ke-9 Wali Songo, dan manakah yang paling berkesan menurut kamu? Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tulis di kolom komentar yang menurut kamu yang paling berkesan. Terima kasih.